Jar, kenapa Jar? Lagi ngapain Jar? Lagi mau urus akta perceraian. Oh, itu tuh ngurusnya di Dukcapil Jar. Nah, ke sana Jar. Yuk. Nah, jadi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil adalah salah satu perangkat daerah di Kota Yogyakarta yang mengurusi di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil kayak KTP, akta kelahiran kematian, perkawinan, perceraian, serta pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan. Gi, sini. Bang, tunggu bang. Fun fact, Dukcapil Kota Jakarta ini nggak punya pendapatan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Nah, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, Dukcapil melaksanakan sebuah transaksi khusus, yaitu belanja jasa layanan kearsipan, layanan yang berkaitan dengan perpustakaan dan arsip pemerintah serta pengelolaannya. Oleh karena itu, kami menjadikan transaksi ini sebagai objek observasi yang mencerminkan komitmen Dukcapil dalam meningkatkan dan mempertahankan layanannya kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan proses pemerintahan secara terintegrasi dengan menggunakan platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Secara khusus, dalam lingkup lokal Kota Yogyakarta, aplikasi yang digunakan untuk membantu penyusunan anggaran atau budgeting, mekanisme pelaporan, dan penatausahaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Nah, di sisi lain, Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta menggunakan sistem Local Area Network atau LAN untuk lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Makanya kita pakai yang lokal dulu, yang ini SPKD ini yang dari dulu kita pakai, dan satunya juga SPD berjalan juga. Proses akuntansi di sini melibatkan beberapa tahap yang harus diikuti secara sistematis. Yang pertama, ada SP2DUP. Dukcapil akan mengajukan pengajuan pencairan dana di awal periode akuntansi sebesar 108 juta rupiah. Nah, anggaran ini akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Nah, yang kedua adalah transaksi dan atau SPK atau surat perintah kerja. Ini itu isinya adalah rincian hubungan kerja antara dinas dan pemerintahan dengan karyawan atau pihak ketiga dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nah, nantinya setelah SP2DUP cair, transaksi akan dilakukan sesuai dengan SPK yang dikeluarkan. Jadi tadi kan kita dikasih UP, misalnya 100 juta. Nah, untuk belanja kan berkurang. Nah, makanya berkurang ini karena ada pembelanjaan dan pembelanjaannya itu sudah lengkap dan kita ajuin lagi ke BPKD untuk diganti uangnya, uang UP kita diisi lagi. Nah, itu nanti setelah dari BKU tadi nanti ke menu pertanggungjawaban. Nah, ini UP gitu. Ini nanti belanja. Yang ketiga adalah SPJ atau surat pertanggungjawaban. Di sini semua bukti transaksi akan dikumpulkan dalam bentuk SPJ yang akan diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Nah, prosesnya adalah mereka memilih pengajuan, belanja, kemudian memilih SPJ yang akan diajukan kepada bagian penatausahaan. Nah, nantinya bagian penatausahaan akan melakukan validasi dan penanggalan. Nah, SPJ yang sudah divalidasi ini nanti akan muncul di SPP dan di SPM. Nah, dari menu BKU itu kan ada belanja-belanja banyak itu tadi yang sudah diakui. Nah, ini untuk mengisi uang kita kan kita pertanggungjawabkan di sini. Nah, ini kita centangi di menu pertanggungjawaban lagi, nanti persetujuan. Nah, ini persetujuan belanja. Nah, kita untuk validasi itu hanya untuk menanggali aja. Setelah pertanggungjawaban selesai, ini kan mau kita ajukan untuk pengajuan ke penambahan uang lagi. Nah, itu bentuknya nanti SPP, SPM, surat perintah pembayaran, surat perintah membayar. SPP, SPM itu isinya seperti ini. Nah, ini sementara kalau misalnya belum divalidasi tidak akan muncul di menu SPP, SPM. Nah, ini kalau UP itu kan pas pertama kali kita ada anggaran pertama kali itu kita pengajuan UP. Nah, ini kalau ini untuk ganti uang dan tambah uang. Terus bawahnya tadi ada LS. Nah, berikutnya yang keempat adalah SPP atau surat permintaan pembayaran. Bendahara pada tahap ini adalah bendahara pengeluaran yang mengajukan SPP atau untuk mengganti atau menambah uang belanja. Nah, mereka ini akan memilih yang pertama menu penatausahaan BP, kemudian diajukan, kemudian ganti atau tambah uang belanja dengan melampirkan SPJ. Lalu yang kedua, mereka akan mengajukan persetujuan GU atau TU. Yang ketiga, setelah validasi akan ada cetak bukti SPP dan tanda tangan pejabat pengelola keuangan. Ini kan SPP. Nah, untuk lampirannya apa? Lampirannya tadi yang pertanggungjawaban yang tadi. Nah, ini tambah
Nah, ini kan muncul. Tadi kalau misalnya yang pertanggungjawabannya belum divalidasi, nggak akan muncul di sini, ini kosong. Nah, ini nanti diklik, terus tinggal. Nah, ini udah majunya segitu. Terus ini udah selesai, terus tinggal kesetujuan. Kesetujuan itu, nah itu nanti nomor 40. Setelah ini selesai divalidasi, itu kita cetak. Bentuknya tuh. Nah, seperti ini SPP. Ada tulisannya surat pernyataan tanggung jawab ya, yang tanda tangan kepala ya, kepala. Nah, ini rincian rekening belanjanya. Ini biasanya akumulasi. Misalnya ada makin rapat, ada beberapa kegiatan, nanti diakumulasi di belanjanya aja ya. Berikutnya adalah SPM. Setelah SPP disetujui dan divalidasi, Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPM. Nah, mereka akan memilih menu penatasan BP, kemudian milih SPM, kemudian milih pengajuan, lalu ganti uang atau tambah uang, kemudian tambah, pilih SPP yang divalidasi, kemudian simpan. Nah, nantinya setelah itu SPM akan disetujui atau divalidasi. Nah, setelah melakukan tersebut, SPM akan dicetak. Berikutnya ada SP2DGU. Nah, terakhir SPM ini yang sudah disetujui dan divalidasi akan menjadi SP2DGU melalui jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, setelah validasi, uang kas di bendahara atau pengeluaran akan dikembalikan sebesar nominal yang tertera. Pembuatan SPM. Nah, ini SPM, pengajuan. SPP yang belum divalidasi tadi juga nggak akan tampil di SPM ini. Nah, di menu akuntansi ini juga nanti kalau SP2D tadi yang keluar, yang sudah resmi dikeluarkan itu nanti juga keluar di sini. Ini kan ini SP2D ini. Nah, ini SP2D yang sudah keluar ini kan. Belanja jasa pelayanan kearsipan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta meliputi pelayanan kearsipan yang berkaitan dengan perpustakaan dan arsip pemerintah, khususnya pada subbab bagian pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, serta peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil. Tugas utama dari kegiatan ini adalah mengelola, menyimpan, memelihara dokumen, serta arsip internal pemerintah atau dinas selama jangka waktu 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting yang dihasilkan oleh instansi terkait dapat mudah diakses dan terorganisir, serta terjaga keamanannya dalam jangka panjang. Untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap pencatatan belanja jasa pelayanan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami melakukan analisis terhadap semua bukti terkait mulai dari surat perintah kerja atau SPK. Pencatatan belanja jasa pelayanan kearsipan dimulai dengan penandatanganan surat perintah kerja yang berisikan kontrak kerja serta detail-detail terkait. Sebagai dinas yang tidak memiliki realisasi pendapatan atau hanya berfokus pada pengeluaran, sistem akuntansi yang dimiliki oleh dinas ini berfokus pada pengeluaran dan penggunaan sumber dana. Sumber dana pada belanja jasa pelayanan kearsipan telah tercatat pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dan anggaran kas per tahun. Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta melakukan kontrak kerja dengan 2 orang tenaga kerja kearsipan untuk jangka waktu 1 tahun dengan upah masing-masing Rp3.231.000 per bulan. Setelah penandatanganan surat perintah kerja, bukti dari belanja jasa pelayanan kearsipan akan diarsipkan ke dalam surat pertanggungjawaban yang berisi bukti-bukti pengeluaran kas belanja. Total pengeluaran kas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk belanja jasa layanan kearsipan adalah sebesar Rp6.462.000. Jika surat pertanggungjawaban atau SPJ yang dikumpulkan nominalnya telah mencapai 25% dari anggaran tahunan atau 27 juta, Dinas Dukcapil dapat mulai memproses surat perintah pembayaran ganti uang atau SPPGU. Dalam kasus ini, Dinas Dukcapil memproses dokumen ini ketika nominal SPJ sebesar Rp64.249.000. Nominal ini telah termasuk anggaran belanja jasa pelayanan kearsipan yang disebutkan sebelumnya. Setelah SPPGU disetujui dan divalidasi oleh BPKAD, Dinas Dukcapil akan menerbitkan SPMGU. Setelah SPMGU diterima oleh BPKAD, maka BPKAD akan menerbitkan SP2DGU kepada Dinas Dukcapil. Penulisan jurnal SP2DGU belanja jasa pelayanan kearsipan oleh Dinas Dukcapil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah menelaah semua bukti dan menyandingkannya dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Terdapat satu perbedaan di mana rincian rencana penggunaan SPPGU
Tidak terdapat pembagian kelompok menjadi beberapa segmen berdasarkan kegiatan. Hal ini menyebabkan laporan kurang terstrukturisasi dan menyebabkan kesulitan dalam menganalisis berdasarkan kegiatan. Secara menyeluruh, kami menyimpulkan bahwa Dinas Dukcapil Yogyakarta sudah melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan standar. Transaksi belanja kearsipan dilakukan dengan prosedur yang terstruktur, mulai dari SP2D UPD hingga SP2D GU. Namun, dibutuhkan peningkatan efisien waktu untuk memvalidasi SPJ, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam SPP dan SPM. Setelah melakukan observasi, kami memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, penanganan masalah teknis. Hal ini terkait SPPD sering mengalami gangguan teknis seperti lagging, sehingga perlunya evaluasi menyeluruh dan kerjasama dengan pengembang sistem. Dan ini tinggal simpan. Mau refresh. Ya biasa, ini kalau jaringan lalu satu pemakaian banyak, kadang-kadang ya seperti ini. Kita kadang-kadang harus mengulangi dulu, gitu. Yang kedua, pemeliharaan dan backup data. Hal ini terkait dengan simpan data dalam bentuk digital dan hard copy. Yang ketiga, standarisasi format SPPGU. Hal ini terkait dengan memperjelas SPPGU dengan menambahkan pengelompokan berdasarkan kegiatan sehingga laporan terstruktur. Jar, gimana? Gak jadi, istriku minta balikan. Lah, gimana sih? Sekian observasi dari kami. Terima kasih.